Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita Pendragon. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Part kemarin berakhir, di mana Eren sedang melakukan misi penyamaran ke daerah Sisuk, kampung halamannya. Eren melakukan ini untuk mencari tahu tentang rencana pembunuhan Pangeran Sion, dan sekaligus mencari tahu tentang yang terjadi pada dirinya. Di suatu bar, Eren bertemu dan berkenalan dengan kelompok mercenary yang dipimpin oleh seorang yang bernama Jody. Jody berencana untuk bekerja kepada bangsawan penguasa Sisuk, yaitu Ruff Talon. Mendengar itu, Eren pun berencana untuk pergi ke sana juga. Eren lalu berkata pada Elkin dan Sol bahwa mereka akan pergi ke kediaman Talon. Sontak, mereka semua yang ada di sana pun terkejut. Lalu Eren berkata kepada Elkin bahwa mereka telah menemukan rekan yang baik, jadi sudah tidak masalah lagi. Sontak si Elkin pun hanya bisa terdiam. Lalu dengan bahagia Skilla pun memegang tangan Elkin karena dia bisa pergi bersamanya. Bahkan si Skilla manggil Elkin dengan kata suami. Si Elkin pun hanya bisa merasa risih dengan kelakuan dari Skilla yang genit. Dengan pedenya si Skilla berkata bahwa dia bisa bertarung dan melakukan berbagai hal. Lalu dia akan mengajarkan Elkin semuanya. Belum tahu dia cuy. Lanjut, Eren lalu berkata pada Jody bahwa sepertinya mereka telah ditakdirkan untuk bertemu, dan Jody pun ikut senang mendengar perkataan Eren. Lalu terlihatlah Elkin yang sangat tertekan. Kasihan, mana masih muda lagi. Scene lalu berpindah di mana Elkin menanyakan maksud dari perkataan Eren. Kenapa mereka harus pergi bersama rombongannya Jody? Eren lalu menjawab bahwa mereka melakukan itu untuk mencari informasi, dan jika mereka pergi bersama rombongan Jody, maka mereka akan jauh lebih mudah untuk menyamar. Apalagi karena Sol terlalu menarik perhatian. Semakin mereka menarik perhatian, maka akan semakin sulit pula mereka untuk bergerak. Eren menambahkan bahwa ini semua demi tujuan mereka yang sebenarnya. Sol dan Elkin pun hanya bisa terdiam mendengar perkataan Eren. Scene lalu berpindah ke beberapa saat kemudian. Tiba-tiba Sol berbicara kepada Eren. Sol bertanya, apakah manusia yang bernama Ruff Talon lah yang telah menjebaknya dan menghancurkan keluarga Valte? Eren lalu berkata bahwa sepertinya Sol telah membaca ingatannya. Sambil menahan amarah, Eren lalu mengingat-ingat kejadian dulu. Lalu terlihatlah flashback saat dulu Eren menjadi Raven. Dulu Raven dibohongi oleh Ruff Talon. Dia berkata bahwa Raven akan dijadikan kesatria dari keluarga Brescia bersama putranya. Dengan sandiwaranya, Ruff Talon berkata bahwa dia akan merekomendasikan Raven agar diterima. Lalu ia memberikan surat kepada Raven. Ruff meminta Raven untuk mengirim surat itu kepada tamu di kediaman ini. Tanpa curiga sama sekali, Raven pun menerima surat itu dengan senang hati. Lalu di rumahnya, Raven memberitahu ayah dan kakaknya bahwa dia akan menjadi seorang kesatria. Mendengar itu, ayah dan kakaknya pun merasa bangga kepada Raven. Ayahnya berpikir, karena Ruff Talon adalah bawahan terpercaya Khorne, jadi rekomendasi ini dapat dipercaya. Namun keesokan harinya, semuanya tiba-tiba berubah. Muncul beberapa prajurit dari keluarga Brescia yang menuduh keluarga Raven telah berkhianat. Sontak Raven dan seluruh anggota keluarganya pun menjadi kebingungan dengan kejadian ini. Mereka merasa bahwa mereka telah dijebak. Di sini Eren menjelaskan bahwa menurut Pangeran Ian, surat itu ditujukan untuk Pangeran Sion yang mengunjungi Sisuk secara diam-diam. Namun saat Pangeran Sion membuka surat itu, dia terkena racun yang dimasukkan ke dalam tinta. Setelah itu, surat itu pun menguap dengan sendirinya. Dan Eren mendebak bahwa terdapat semacam sihir yang dimasukkan ke dalam surat itu. Lalu Scene kembali ke cerita Eren. Karena dialah yang mengirim surat itu, jadi seluruh keluarganya disiksa dengan sangat kejam. Kemudian datanglah Ruff Talon yang menemui Eren. Dia berkata bahwa ayah Eren, Grey Valte, telah mengaku bahwa dia disewa dengan 5 batang emas untuk membuat putranya menukar surat itu dengan alat percobaan pembunuhan. Sontak Raven pun terkejut mendengar hal itu. Si Ruff berkata bahwa untuk membuat putra tertuanya mewarisi keluarga dengan aman, dia membuat putra keduanya yang tak berguna untuk melakukan hal itu. Si Ruff terus menjelek-jelekan ayah Raven di depannya. Sontak hal itu pun membuat Raven marah, karena semua hal yang dikatakan Ruff itu adalah kebohongan belaka. Raven berkata bahwa semua hal itu dilakukan oleh Ruff. Namun dengan santai, si Ruff bertanya, perkataan siapa yang akan lebih dipercaya? Perkataan dari bawahan terpercaya Khorne Brescia atau perkataan dari seorang putra keluarga berstatus rendah? Dia berkata bahkan anak kecil saja akan tahu jawabannya. Sontak Raven pun menjadi murka dengan si Ruff yang bangke ini. Si Ruff lalu berkata bahwa Eren akan dibebaskan dan akan dimasukkan ke dalam satuan demon di kamp pemburu. Jika Raven bisa bertahan di sana selama 10 tahun, maka Raven akan diampuni dari kejahatannya.
Dengan liciknya si Ruff berkata bahwa Raven harus bersyukur dengan pengakuan dari ayahnya. Sontak, Raven yang amarahnya sudah memuncak pun berkata bahwa dia akan bertahan dari satuan demon, lalu dia akan bebas dan akan membunuh Ruff. Sin lalu kembali ke tempat Eren. Dia berkata bahwa ayahnya berbohong dan berhasil menyelamatkan dirinya seorang. Eren menambahkan bahwa semua ini akibat dia menukar surat itu. Anggota keluarga Valte pun terjebak dan semuanya mendapatkan hukuman gantung kecuali dirinya. Sambil mengeluarkan auranya, Eren berkata bahwa kali ini mereka akan menyamar dan mendekati Ruff, lalu mencari peluang dan menangkapnya. Kemudian membuatnya mengakui semua kejahatannya. Aura Dragon dari Eren pun semakin kuat. Lalu dia berkata, dan untuk orang-orang yang mengatur semua itu, akan ia temukan mereka. Dan pasti dia akan membunuh mereka semua. Dan sekarang Eren telah terlelap oleh amarahnya, hingga tanpa sadar dia mengeluarkan aura Dragon yang begitu dahsyat. Sontak, Soul pun terkejut melihat aura Dragon milik Eren yang begitu pekat. Namun Sin berpindah kepada Jody dan kelompoknya. Si Gus lalu bertanya kepada Jody, apakah mereka akan benar-benar pergi bersama Eren dan kelompoknya? Si Skilla pun nyaut dengan berkata, jika si Gus ini tidak suka dengan Eren dan rombongannya, maka si Gus bisa pergi ke tempat True Talent sendirian. Si Gus menjadi kesal kepada Skilla dan memintanya untuk diam. Menurut si Gus, kelompok Eren ini tidak terlihat seperti mercenary biasanya, apalagi Soul, karena menurutnya si Soul bahkan tidak bisa berbicara dan mendengar, apalagi jadi mercenary. Si Jody lalu berkata bahwa Eren bilang di antara mereka bertiga Soul lah yang paling kuat. Si Gus lalu berkata, mana mungkin dia mempercayai hal semacam itu. Dan menurut Skilla, pernyataan dari Gus ini masuk akal. Si Jody lalu berkata lagi bahwa dia yakin masih banyak hal aneh di dunia ini. Dia pun bergumam, tapi aura kematian yang ia rasakan ketika itu membuatnya yakin bahwa mereka itu bukanlah sekedar orang biasa. Si Jody lalu menenangkan si Skilla dan Gus karena intuisinya tidak pernah keliru. Lalu datanglah Eren bersama Soul dan Elkin. Dia meminta mereka untuk bergegas menuju kediaman Ruff Talent. Di tengah perjalanan, Eren menanyakan kepada Jody berapa lama mereka akan tiba di kediaman Ruff. Si Jody lalu berkata, jika dari Bal Elma, mungkin mereka akan sampai dalam setengah hari. Lalu mereka sempat terhenti karena melihat suatu keributan di depan gerbang kastil. Ternyata di sana terdapat kereta kuda dari keluarga Brescia. Salah satu pengawal lalu meminta semua orang untuk menyingkir dan menunduk karena nona muda dari keluarga Brescia datang. Si prajurit ini bilang bahwa nona muda ini adalah wanita tercantik di Sisuk. Ini dia wujudnya, Sofia Brescia. Biasa aja anjir. Si wanita laknat ini tidak puas, hanya dibilang tercantik di Sisuk. Tapi dia meminta prajurit itu berkata bahwa dia adalah wanita tercantik di kerajaan. Dengan PD tingkat maksimal, si wanita ini berkata bahwa suatu hari nanti dia pasti akan memikat hati seorang pangeran dan meninggalkan Sisuk, lalu menjadi seorang ratu. Rombongan si Sophie pun juga akan melewati Eren dan rombongannya. Si Gus lalu julid, dia berkata bahwa dia mendengar rumor kalau putri dari Count Brescia adalah seseorang yang bersikap seperti sampah, dan ternyata itu benar adanya. Si Skilla lalu nyaut, bukankah dirinya jauh lebih seksi jika dibandingkan dengan si putri itu? Dia lagi satu cabai, gak bisa diam. Gus lalu menjawab, tidak sama sekali. Si Jody lalu meminta Raven untuk menghindari bangsawan semacam mereka. Namun ternyata Eren malah langsung berhadapan dan menghadang kereta putri itu. Sontak, si Jody pun menjadi panik tak karuan melihat tingkah Eren. Eren pun melihat bendera dari keluarga Brescia. Dia pun mengingat lagi tentang kejadian keluarganya yang dituduh pengkhianat oleh keluarga Brescia. Eren lalu mengeluarkan aura membunuhnya. Namun, untungnya di dekatnya ada Soul. Soul lalu memegang tangan Eren. Sontak Eren terkejut dan menenangkan dirinya. Dia menyadari bahwa sekarang bukanlah waktunya. Mereka berdua pun akan menyingkir dari jalan itu. Namun si Sophia bangke ini lalu memanggil Eren. Dia marah-marah kepadanya karena tadi Eren menatapnya dengan tajam. Dia juga mengatai Eren sebagai mercenary sampah. Lalu dia meminta Eren untuk tunduk dan meminta maaf kepadanya. Jody dan kelompoknya pun menjadi panik karena mereka akan mendapatkan masalah. Namun pengawal pribadi dari Sophia mengingatkannya tentang sikapnya itu. Tapi ya si bangke ini malah ikutan memarahi pengawalnya karena berani memotong pembicaraan. Dengan arogan, dia memerintahkan para prajurit yang lain untuk menangkap Eren dan membuatnya tunduk. Para kroco itu pun lalu menerjang dan mencoba menangkap Eren. Tapi dengan sigap dan cepat, Elkin lalu membanting semua prajurit yang berani mendekat ke arah Eren. Sontak semua orang di sana pun terkejut melihat pergerakan Elkin yang dapat membanting 3 prajurit sekaligus. Dengan gaya yang sangat keren, si Elkin berkata, jika mereka ingin menangkap Eren, mereka harus melewati dirinya dulu.
Elkin pun akan menarik pedangnya. Lihat itu, si Sophia bangke ini menjadi ketakutan. Dia lalu mengancam bahwa dia adalah putri dari seorang Count. Elkin lalu berkata, dia tidak peduli siapa ayah dari putri bangke ini. Si Sophie pun menjadi tambah ketakutan, dia pun menangis. Eren meminta Elkin untuk menghentikan semua tindakannya, namun Elkin tetap melakukan serangan terhadap putri songong itu. Namun dengan sigap, pengawal dari putri itu berhasil menahan serangan dari Elkin. Eren dan Sol pun sangat terkejut karena orang itu dapat menahan serangan dari Elkin. Pengawal itu lalu meminta maaf atas kelakuan nonanya. Dia juga mengetahui bahwa Elkin adalah kesatria dari Valvas. Si Sophie pun terkejut setelah mengetahui Elkin adalah kesatria Valvas. Pengawal itu lalu menjelaskan tentang kesatria Valvas. Mereka akan membunuh siapapun yang berani mengacungkan pedang kepada masternya, tidak peduli dari bangsawan ataupun anggota kerajaan sekalipun. Sambil dia menatap putri bangke itu dengan tajam. Dia juga meminta Sophie untuk tidak menyombongkan keluarganya karena masih banyak yang belum ia ketahui di dunia ini. Pengawal itu lalu memuji Elkin karena memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia lalu meminta Elkin untuk memberitahu namanya jika tidak keberatan. Tapi ya seperti biasa, Elkin gak mau memberitahu namanya ke sembarangan orang. Pengawal itu pun tidak mempermasalahkan itu dan menghargai keputusan Elkin. Rombongan itu lalu pergi meninggalkan Eren dan kelompoknya. Namun si putri bangke ini tidak mau tobat. Dia mengancam akan memberitahu kejadian ini kepada ayahnya. Eren sepertinya mengenal pengawal yang bersama putri bangke itu. Dia adalah komandan kesatria, Fillmore. Eren mengingat dia adalah seorang pertarung yang menyeramkan ketika Raven masih kecil dulu. Dulu Raven bahkan berharap untuk tumbuh besar seperti dia. Tapi sayang sekali, orang seberbakat dia harus melayani seseorang seperti Count Brescia. Semua orang lalu menghampiri Elkin, apalagi Siskila. Dia jadi tambah genit kepada Elkin setelah mengetahui Elkin adalah kesatria Valvas. Sigus lalu menyadari, jika Elkin adalah kesatria Valvas, maka dari itu dia tidak akan mau mengikuti seseorang yang lebih lemah dari dirinya. Dan itu artinya, yap, si Agus menyadari bahwa Eren bukanlah orang sembarangan. Dia lalu berkata kepada Jody bahwa intuisinya kali ini memang benar. Si Jody pun menjadi senang. Dan tak lama mereka pun telah sampai di depan kediaman dari Ruff Talon. Di dalamnya si Ruff Talon berkata, jadi kalian ingin menjadi merceneriku ya? Si Jody lalu menjawab, benar, tapi kami juga jago dalam hal taktik pertarungan. Siskila lalu menambahkan, selama mereka mendapatkan uang setelah menyelesaikan misi, maka mereka akan puas. Sigus juga berkata, tapi bukan berarti kami akan jadi bawahanmu ya. Si Ruff pun menjawab bahwa mereka kelihatannya cukup hebat karena mereka berani berkata seperti itu. Dia juga berkata bahwa kelompok Eren juga termasuk dalam perkataannya. Si Ruff lalu memberikan semacam tes terlebih dahulu kepada mereka untuk berburu beberapa monster. Dia memberitahu lokasinya, yaitu di ujung perbatasan wilayahnya, daerah Monza. Sontak Eren pun terkejut mendengar nama desa Monza. Elkin dan Sol pun menyadari ekspresi dari Eren itu. Eren bergumam bahwa desa Monza adalah kampung halamannya, sebuah desa yang dulu dinaungi oleh keluarga Valte. Scene lalu berpindah ke pertempuran kelompok Jody melawan beberapa monster. Dengan mudah mereka bertiga bisa membunuh monster itu. Para prajurit yang menemani mereka pun terkejut setelah melihat pertarungan itu. Sekarang giliran kelompok Eren lah yang unjuk gigi. Pertama, Elkin akan berhadapan dengan salah satu monster yang berukuran cukup besar. Dengan sekali hantaman tongkatnya saja, Elkin dapat membunuh monster itu. Sontak para prajurit tadi tambah terkejut melihat kekuatan Elkin yang gila. Dari belakang Elkin muncul monster beruang yang mencoba menyerangnya. Namun datanglah Eren yang menusuk mata monster itu. Dan dengan cepat, Eren lalu mendarat dan langsung melesat menebas kepala monster itu. Sontak para prajurit tadi kembali terkejut. Lalu datanglah Sol yang menebas para monster itu menjadi keping-keping. Prajurit itu pun menjadi ngeri melihat kesadisan Sol. Setelah melakukan pekerjaannya, mereka pun beristirahat sambil makan bersama. Siskila lalu memuji mereka semua karena mereka dapat membuat prajurit tadi menjadi bengong. Sigus lalu berkata, dengan ini mereka semua pasti akan lolos dari tes ini. Si Jody merasa senang bisa bekerja bersama dengan kelompok Eren. Namun Eren hanya menunjukkan ekspresi murungnya. Si Jody lalu menanyakan kenapa Eren berekspresi seperti itu. Namun Eren berkata bahwa itu bukan apa-apa. Dia hanya menyadari kondisi dari para penduduk di sini. Terlihatlah kondisi dari para penduduk yang begitu memprihatinkan. Eren lalu bertanya, apakah para petani itu begitu miskin? Jody lalu berkata bahwa mereka itu bukanlah petani. Eren pun menjadi kebingungan dengan maksud si Jody.
Si Jody menjelaskan bahwa mereka adalah masyarakat kasta rendah atau bisa dibilang budak. Sontak Eren pun terkejut mendengar perkataan Jody. Si Gus lalu berkata, bukankah di seluruh sisuk seperti itu? Lalu dia menjelaskan, ketika keluarga Brescia membeli wilayah ini, mereka menghabiskan setengah kekayaan mereka, dan untuk mendapatkan uangnya kembali, mereka menaikkan pajak jadi nggak ngotak. Tapi karena hal itu tidak berguna, jadi mereka membuat sistem budak ini. Semua orang itu adalah orang yang semua hartanya telah diambil, dan bisa dibilang mereka adalah budak yang diperas habis-habisan. Gus berkata bahwa bangsawan itu adalah berdebah babi karena melakukan hal semacam ini. Siskila lalu menyuruh Gus untuk mencilkan suaranya jika dia tidak mau ditangkap. Mendengar penjelasan Gus, Eren pun sontak menahan emosinya. Eren bergumam bahwa dulunya daerah ini setidaknya tidak seperti ini ketika ayahnya masih berkuasa. Tiba-tiba turunlah hujan yang membasahi mereka. Eren lalu akan beranjak dari tempat duduknya dan akan pergi. Si Jody pun meminta Eren untuk tidak pergi kemana-mana karena sekarang sedang hujan. Eren lalu berkata kepada mereka bahwa ia ingin sendirian terlebih dahulu. Ternyata Eren pergi menuju bekas kediaman keluarganya dulu, yaitu kediaman keluarga Valte yang sekarang telah rata dengan tanah. Nampak Eren yang begitu sedih saat melihat tempat itu.